Setiap kita untuk mengusulkan judul, 3 hal yang harus kita ketahui. Kenali apa yang mau kita bahas, pelajari secara umum. Yang kedua, kenali apa yang dikupas oleh tokoh yang kita angkat, dan tokoh itu harus kita ketahui siapa dia. Baru yang ketiga adalah kita koneksikan apa yang kita kupas dengan tokoh yang membahas, sehingga ke depan ketika terjadi hal yang mengarah kepada pembatalan judul yang kita usulkan, kita bisa mengajukan sesuatu pernyataan kepada Kaprodi atau kepada siapa yang kita ajak konsultasi untuk bisa mengarahkan judul mana yang terbaik bila saya menginginkan seperti ini. Nah, ketika mengatakan menginginkan seperti ini, itu tak akan bisa kita ungkapkan bila kita tak kenal siapa tokoh yang kita angkat, dan kita tak kenal apa buku yang dia punya, dan kita tak kenal apa muatan yang mau kita kedepankan di permukaan dalam penelitian. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau @sapriaandi1. Kali ini kita berjumpa bersama salah seorang mahasiswa magister ilmu Al-Quran Tafsir untuk berkonsultasi. Judul mana sih Ustadz yang bisa diterima dan cocok untuk saya lakukan penelitian tesis? Oke. Sama siapa nih saya jumpa? Ahmad Soimi. Ahmad Soimi. Ahmad Soimi, silakan. Apa yang mau Ahmad Soimi konsultasikan ke Ustadz? Untuk masalah judul tesis Ustaz. Ada berapa judul yang sudah kamu persiapkan? Ada 2 judul Ustaz. 2 judul. Baik. Corak tafsir. Oke, ini Abdullah Yusuf Ali ya. Iya Ustaz. Yang kedua studi komparatif tafsir Jalalain dan tafsir The Holy Quran. Baik, sebelum Ustadz pada pertanyaan yang lain, Ustadz mau kembali pada pertanyaan yang lebih dasar. Iya Ustaz. Ustadz tengok di judul pertama dan judul kedua itu ada Syekh Abdullah Yusuf Ali. Kenapa kamu tertarik untuk mengangkat beliau sebagai tokoh penelitianmu? Karena beliau banyak termasuk mengungkapkan Banyak apa? pemikiran Apa aja rupanya yang dipikirkan? tentang akhlak. Ada juga Ustaz. Dari mana kamu dapat? Ada jurnal yang saya tengok Ustaz. Jurnal siapa? Apa, Ustaz? Jurnal mana? Di jurnal di IKI Al-Quran Ustaz. Riau, Winsus Karya. Iya. Iya Ustaz. Tulisannya apa sih? Kalau penulisnya masih lupa Ustaz, belum sempat diperdalam kemarin itu Ustaz. Kapan kamu nyampe dari sana? Apa Ustaz? Kan Soimi kan di Pekanbaru. Di Gunung Tua Ustaz. Gunung Tua. Gunung Tua Ustaz. Terus Ada kakak di sana Ustaz. nggak tahu penulisnya siapa gitu. Belum sempat dilihat kemarin Ustaz. Oke, terus? Masalah tentang akhlak itu Ustaz. Apalagi dalam konsep meraih jabatan juga ada dijelaskan di sana Ustaz. Yusuf Ali juga? Iya. Oke, baik. Terus dari tulisan yang lain yang kamu dapat, Masih itu aja Ustaz. Kita mau bimbingan Ustaz, mau konsultasi. Baik, ya. Tapi ini menariknya corak tafsir. Apa yang kamu ketahui corak tafsir apa yang dia punya? Tasawuf Ustaz. Iya, Iya. ada bukunya. Ada nggak dia buku membahas khusus tentang tasawuf? Kalau yang membahas tentang tasawuf belum jumpa Ustaz. Misal seperti ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada kalimat yang mengarah kepada tasawuf. Itu makanya saya angkat kemarin tahun 2012, ya, tepatnya tahun 2007, ya Ustaz udah menyenter-nyenter beliau, dan udah Ustaz siapkan malah bukunya itu di tahun 2003 di saat S2. Iya. Judulnya Madarijis Salikin. Nah, pertama derajat, yang kedua salik. Di tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah baca pernah masuk jurnal itu. Iya, itu memang tulis penelitian Ustaz.
Ya, Madarijis Salikin, Manazil Tafsir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ada seperti ini Yusuf Ali, baru bisa dikatakan beliau juga mempunyai tafsir tasawuf. Torak tafsir tasawuf. Itu harus kamu pelajari. Teman-teman YouTube sekalian, untuk mengangkat sebuah judul dengan muatan yang mau kita kedepankan bersamaan tokoh yang mau kita angkat dan bersamaan dengan muatan tersebut, kita harus menguasai minimal 50%. Jadi ketika ditanya oleh Kaprodi, Sekprodi tentang bagaimana detail kita untuk mengangkatnya, kita bisa menjelaskan satu. Kedua, ketika dipatahkan oleh Prodi dan tentang judul yang mau kita angkat, kita bisa mengarahkan kemana mau kita kedepankan. Maka kelemahan di saat kita tidak menguasai tokoh dan muatan yang mau kita angkat ke permukaan dalam penelitian, itulah yang menjadi fatalnya bagi kalangan adik-adik mahasiswa-mahasiswa S1, S2 untuk menempatkannya sebagai rencana pembuatan proposal. Maka saya tanya lagi, sudah seberapa jauh kamu mengenal Syekh Abdullah Yusuf Ali? Masih separuh-separuh. Makanya saya tanya tadi, ada nggak bukunya? Tahu Ustadz The Holy Quran itu cuma tafsir biasa. Iya, Ustaz. Kalau yang memang mengkhususkan untuk masalah tasawuf, tauhid tidak ada, Ustaz. Makanya corak tafsirnya tadi, corak tafsir apa yang kamu jumpa? Udah dibaca betul enggak The Holy Quran itu? Belum. Harus dibaca betul. Maka teman-teman YouTube sekalian, dari semester 1 kita sudah baca dia. Makanya di dalam tesis dan disertasi, ketika mendaftar adik-adik mahasiswa di program Magister, itu sudah mengedepankan judul tesis dan disertasi yang dia punya. Artinya sebelum dia mendaftar menjadi mahasiswa S2, S3, dia sudah punya pondasi mau melakukan penelitian model apa? Model kualitatif kah? Kalau model kualitatif corak apa? Corak lapangan kah? Atau corak perpustakaan? Kalau corak perpustakaan seperti tadi lah, Ustadz sudah beli buku itu sewaktu Ustadz S2. Di awalnya ketika Ustadz masuk pun Ustadz sudah menyenter tuh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Waktu itu lagi heboh-hebohnya dikenalkan oleh Agim tentang manajemen kolbu. Maka Ustadz bahas bagaimana hati dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan merujuk pada buku 318 An-Masoyidi Syaitan. Serangan setan sebagai senjata utama dalam mengacaukan manusia. Terutama adalah hatinya. Nah, inilah makanya masuk di S2 tesis. Ustadz bulit lagi dengan disertasinya adalah yang cara Ustadz kembalikan waktu itu Madarijis Salikin, Manazil Tafsir, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Iya. Yang pertama, berarti Ustadz pindah ke bagian B. Iya, Ustaz. Etika meraih jabatan. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau ketika meraih jabatan ini kan Ustaz sudah kita ketahui bersama, kalau sekarang ini kan masalahnya ketika mencapai sesuatu mungkin ada jalur-jalur khusus, Ustaz, dan sudah tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ketika mencapai satu jabatan, Ustaz. Quran surat apalah yang menjadikan andalan di sini? Ya, Quran surah Al-Imran ayat 5 ayat 14 sama surah At-Taghabun. Coba bacakan nama Ustaz apa isi? Coba lihat At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juyyina lin-nasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal jahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di mana yang kamu coba terjemahan? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak,
kuda pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik, surga. Nggak bisa masuk. nggak kita nggak fokus. Ustadz mau lebih detail soim, ya, itu mengarah kepada tafsir maudu'i, Yes. tafsir tematik, atau juga yang sekarang lagi terkenal tafsir maqasidi. Paling tidak ada kata di situ. Seperti misalnya tadi mata'ul hayat dunya, kenikmatan hidup dunia. Bagaimana? Ini kan etika meraih jabatan kan versi soim, betul tidak? Yes. Nggak bisa. Nanti bisa dibuat mata'ul hayat dunya, kenikmatan hidup di dunia, baru nanti di batasan istilah dikembangkan kepada etika meraih jabatan diantaranya. Nggak bisa dijadikan judul. Bisa aja dibuat nanti mata'ul hayat dunya, Quran surat At-Taghabun, apa tadi? Al-Imran ayat Al-Imran ayat 14 menurut tafsir Jalalain. Gitu, bagaimana mata'ul hayat dunia yang dibahas oleh Jalalain, ya kan? Yes. Udah gitu aja, nggak usah dipakai komparasi. Tapi bisa juga karena memang Syekh Abdullah Yusuf Ali ini berada di dunia glamour di Amerika Serikat. Yes. Bisa dikomparasikan. Berarti mata'ul hayatid dunya, Quran mata'ul hayatid dunya, kenikmatan hidup dunia. Quran surat Al-Imran ayat 14 sama surah At-Taghabun ayat 14. Ayat 14 menurut tafsir Jalalain dan tafsir Doholi Quran. Gitu aja. Buka kurung studi komparatif. komparatif. Itu judul dakwah dari Ustaz. Dia nengok Ustaz aja. Nah, Pak Ibnu juga sama Ustaz Im. Soalnya masih Ustaz, baru nyampe dari kampung Ustaz. Ya Allah, cepatkan jumpa Ustaz. Mari kita ngopi-ngopi dulu. Masih ngantuk sebenarnya Ustaz. Gitu ya kajiannya. Yes. Kenikmatan dunia. Quran surat Al-Imran ayat 14. Menurut Jalalain dan Abdullah Yusuf Ali. Buka kurung studi komparatif. Tutup kurung. Gitu. Ya? Yes. Tapi itu nanti pelajari lagi betul-betul dilihat. Gitu ya? Yes. Baik teman-teman YouTube sekalian, pesan dari saya, setiap kita untuk melakukan penemuan judul dan mengusulkan judul, 3 hal yang harus kita ketahui: kenali apa yang mau kita bahas, pelajari secara umum. Yang kedua, kenali apa yang dikupas oleh tokoh yang kita angkat, dan tokoh itu harus kita ketahui siapa dia. Baru yang ketiga adalah baru kita koneksikan apa yang kita kupas dengan tokoh yang membahas, sehingga ke depan ketika terjadi hal yang mengarah kepada pembatalan judul yang kita usulkan, kita bisa mengajukan sesuatu pernyataan kepada prodi, kepada kaprodi, atau kepada siapa yang kita ajak konsultasi untuk bisa mengarahkan judul mana yang terbaik bila saya menginginkan seperti ini. Nah, ketika mengatakan menginginkan seperti ini, itu tak akan bisa kita ungkapkan bila kita tak kenal siapa tokoh yang kita angkat, dan kita tak kenal apa buku yang dia punya, dan kita tak kenal apa muatan yang mau kita kedepankan di permukaan dalam penelitian. Cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.